Australia akan perang dengan Indonesia. Mungkinkah ramalan Nostradamus akan menjadi kenyataan untuk yang kesekian kalinya setelah beberapa ramalannya benar terjadi? Seperti yang kita tahu bahwa ramalan Nostradamus menyebut bahwa Australia akan menginvasi Indonesia tahun 2037. Tapi kalau melihat gelagat yang saat ini sedang terjadi, apakah mungkin ramalan Nostradamus akan terjadi lebih cepat dari perkiraannya? Hal ini lebih diperkuat dari beberapa ramalan Indigo Indonesia bahwasannya ada yang memprediksi tahun 2023 akan terjadi huru-hara besar. Dan banyak spiritual Jawa yang memperingatkan agar di tahun 2023 kita lebih waspada akan terjadinya suatu bencana besar. Walaupun pada dasarnya ramalan adalah sebuah perkiraan yang belum tentu kebenarannya dan tidak boleh diyakini, tapi menilik dari gelagat kondisi dunia dan alam saat ini seakan mengarah pada kebenaran prediksi-prediksi tersebut. Seperti kita tahu saat ini fenomena alam dan bencana sudah melanda negara kita seperti banjir, badai, tanah longsor dan lain sebagainya. Diperkuat lagi dengan ramalan Joyoboyo yang menyatakan bahwa saat ini kita memasuki zaman Kolobendu. Adapun zaman Kolobendu adalah zaman di mana akan banyak bencana yang terjadi di mana-mana. Apalagi saat ini perang antara Rusia dan Ukraina belum juga kunjung selesai, bahkan mengindikasikan akan berlangsung lebih lama. Dan tentunya imbas dari perang itu akan berdampak secara global. Namun terlepas dari semua ramalan dan prediksi tadi, lebih baik kita tetap bersandar pada ketentuan Tuhan atas apa yang akan terjadi nanti. Karena apapun yang akan terjadi tidak lepas dari takdir Sang Penguasa jagat raya ini. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa semoga apapun yang terjadi tetaplah yang terbaik bagi kita. Mari kita semua semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu mawas diri. Terima kasih Pak Jubir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Sesuai dengan permintaan Pak Jubir, saya akan jelaskan sedikit mengenai isu yang sekarang sedang beredar di media. Jadi, wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris. Kemudian kalau kita lihat praktek Republik Indonesia, atau kita lihat pada misalnya Deklarasi Juanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRB tahun 60, Pulau Pasir atau Asmorif tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 57, tahun 60, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu. Jadi dalam konteks ini memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Asmorif. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. MOU ini kemudian disempurnakan lagi dengan perjanjian tahun 1981 dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MOU Box. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan
atau melaksanakan traditional fishing rights di perairan sekitar Asmorif dan gugusan pulau-pulau lain di sekitar itu, yang memang sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT mencari ikan. Saya kira itu prinsip atau hal besar yang ingin kami sampaikan, Pak Jubir. Terima kasih.